Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dalam menjalankan misi dakwahnya di Mekah, tak hentinya orang-orang kafir Quraisy berusaha sebaik mungkin untuk menggagalkan dakwah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mulai dari siksaan kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, hingga rayon-rayon dunia lainnya. Hal ini semakin menjadi-jadi ketika pemuka kafir Quraisy melihat semakin banyaknya orang-orang yang tertarik pada ajakan Rasulullah SAW. Dan saat salah seorang pamannya pun turut mengakui kerasulannya dan menyatakan keimanannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, di mana ia dikenal karena kekuatannya dan keberaniannya. Semakin gentarlah kafir Quraisy atas keadaan tersebut. Suatu ketika berkumpullah para pemuka kafir Quraisy di sekitar Ka'bah, dan adalah ide dari Utbah bin Rabi'ah untuk melakukan negosiasi dan tawaran-tawaran kepada Rasulullah SAW agar beliau berhenti mengusik tatanan mereka yang sudah lama berlaku, baik dari kebiasaan hingga ajaran nenek moyang mereka. Dengan penuh yakin dan harap, Utbah bin Rabi'ah pun datang kepada Rasulullah dan menawarkan harta, jabatan, tahta, dan pelindungan di antara mereka. Yang kemudian Rasulullah SAW membalasnya dengan membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Fusilat. Utbah bin Rabi'ah mendengarkannya dengan seksama, dan kemudian ia pun kembali kepada para pemuka kaumnya dan menyampaikan betapa ia merasa takjub atas apa yang Rasulullah sampaikan padanya. Dan kaumnya pun mengatakan, demi Allah, dia telah menyihirmu dengan mulutnya. Di waktu yang lain, kekesalan para pemuka kafir Quraisy ini semakin menjadi. Kemudian Abu Jahal, semoga Allah melaknatnya, berniat hendak membunuh Rasulullah SAW jika ia melihatnya melakukan sholat di sekitar Ka'bah dengan sebongkah batu yang besar. Ketika tiba waktu yang Abu Jahal nantikan, ia datang menghampiri Rasulullah dengan sebongkah batu yang siap ia hantamkan ke atas kepala Rasulullah kala beliau sedang bersujud. Tiba-tiba langkah Abu Jahal terhenti. Ia tersentak dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Ia pun mundur dengan rasa takut yang amat luar biasa. Tangannya tak lagi kuasa memegang batu tersebut. Kemudian ia menjatuhkannya. Kaumnya bertanya, "Apa yang terjadi padamu, wahai Abu Jahal?" Kemudian Abu Jahal menceritakan bahwa ia melihat seekor unta dengan tampak yang amat menyeramkan siap menelannya. Belum pernah ia melihat unta tersebut. Sungguh Allah melindungi kekasihnya melalui perantara malaikatnya, Jibril alaihissalam. Gangguan demi gangguan, rayuan demi rayuan tak menggetarkan langkah Rasulullah dalam menjalankan misi dakwahnya. Setiap kali datang tawaran yang menggiurkan kepada Rasulullah SAW, beliau memberikan jawaban, Allah mengutusku kepada kalian sebagai Rasul, menurunkan kitab kepadaku dan memerintahkan kepadaku untuk menjadi pembawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada kalian. Aku sampaikan pesan-pesan Tuhanku kepada kalian dan memberi nasihat kepada kalian. Jika kalian menerima apa yang aku bawa, itulah keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian menolaknya, aku bersabar terhadap perintah Allah hingga Dia memutuskan persoalan di antara kita. Pada suatu malam ketika Rasulullah SAW sedang sholat, duduk di luar mendengarkan bacaan beliau adalah Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal, semoga Allah melaknatnya, dan Al-Akhnas bin Syarik. Ketiganya tidak menyadari keberadaan satu sama lain hingga fajar turun, dan ketika mereka pulang, mereka bertemu di jalan dan ketiganya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut kembali datang mendengarkan bacaan Rasulullah SAW dalam sholatnya dan bertemu saat kembali pulang. Hingga pada hari ketiga, ketika mereka bertemu lagi di jalan pulang, mereka berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sungguh sebenarnya bagi mereka apa yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW adalah suatu kebenaran. Akan tetapi kesombongan pada hati mereka menutup mata dan telinga, hingga berat bagi mereka untuk mengakui keimanan. Dari kisah ini ada satu pelajaran berharga yang dirasa bisa kita petik hikmahnya. Seringkali mata, hati, telinga kita tertutup dalam melihat kebenaran hanya karena kesombongan diri. Kesombongan para pemuka kafir Quraisy, terutama Abu Jahal, membawa mereka pada petakannya. Abu Jahal yang di kalangan kaumnya dikenal sebagai Abu Al-Hakam, bapak kebijaksanaan, yang kemudian oleh karena kesombongannya ia dikenal sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan. Semoga hati kita senantiasa diringankan oleh Allah SWT untuk menerima dan mempelajari kebenaran. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar itu benar dan yang batil itu adalah batil. Wallahu a'lam.